awal bulan Maret 2020, Indonesia dihadapkan dengan wabah besar yang telah menimbulkan kerugian di berbagai sektor di Indonesia, yaitu pandemi coronavirus disease atau biasa disebut dengan COVID-19. Wabah COVID-19 ini bermula dari kota Wuhan, Cina, yang muncul pada akhir Desember 2019 lalu. Pandemi virus corona ini tidak hanya menyebar di negara Cina saja, akan tetapi menyebar ke berbagai negara di dunia termasuk Indonesia. Cepatnya penyebaran virus ini menimbulkan permasalahan termasuk permasalahan ekonomi. Ahli ekonomi Faisal Basri dan Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai dampak virus corona ini akan lebih buruk dibandingkan dengan krisis ekonomi global pada tahun 2008 lalu. Merebaknya pandemi COVID-19 yang berasal dari Cina ini tidak hanya mengancam jiwa manusia, melainkan juga mengganggu berbagai aktivitas ekonomi dan bisnis, tak terkecuali aktivitas ekonomi dan bisnis syariah. Pandemi ini memberikan beberapa dampak buruk terhadap perekonomian, diantaranya yaitu: yang pertama, dampak bawaan dari Cina yang terkait langsung dengan perekonomian di Indonesia. Karena pada dasarnya Cina merupakan negara tujuan utama untuk ekspor Indonesia sejak tahun 2011. Cina juga merupakan asal utama impor Indonesia. Kedua, penyebaran COVID-19 hingga kurang lebih 176 negara ini telah menambah ketidakpastian ekonomi global. Ketidakpastian tersebut menyebabkan meningkatnya tekanan terhadap perekonomian di Indonesia. Sejumlah organisasi kembali menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2020. Dampak penyebaran COVID-19 terhadap aktivitas ekonomi dan bisnis syariah di Indonesia terjadi melalui beberapa saluran. Yang pertama, turunnya permintaan terhadap produk-produk bisnis syariah. Yang kedua, kenaikan biaya produksi baik yang disebabkan oleh gangguan rantai pasokan maupun yang disebabkan oleh perubahan ketenaga kerjaan. Ketiga, terhambatnya relasi penanaman modal. Keempat, peningkatan resiko lembaga-lembaga keuangan syariah. Peningkatan resiko ini tidak hanya terjadi pada Bank Umum Syariah, tetapi juga pada lembaga-lembaga keuangan syariah yang lain. Untuk menghadapi dampak penyebaran COVID-19 terhadap aktivitas ekonomi dan bisnis syariah di Indonesia, maka beberapa langkah yang perlu dilakukan yaitu: pertama, menegaskan posisi bisnis syariah sebagai bagian tak terpisahkan dari masyarakat Indonesia yang sedang berjuang mengatasi wabah COVID-19. Para pelaku ekonomi dan bisnis syariah harus menunjukkan empati dan solidaritas kepada para pemangku kepentingan. Di antaranya memberi kelonggaran kepada karyawan untuk bekerja dari rumah dan mendukung kebijakan pemerintah untuk mengurangi potensi penyebaran COVID secara keseluruhan. Kedua, bersiap untuk kemungkinan terburuk serta membuat peta jalan untuk bertahan dan keluar dari dampak penyebaran COVID-19. Pelaku ekonomi dan bisnis syariah tak seharusnya meremehkan dampak wabah COVID-19. Peta jalan untuk bertahan dan keluar dari dampak penyebaran juga sangat penting untuk dibuat. Peta jalan dapat bersifat sederhana ataupun kompleks tergantung pada skala masing-masing bisnis syariah. Seruan untuk pemberlakuan social distancing mempunyai dampak yang tidak sekadar menjauhkan hubungan fisik manusia, namun juga mengganggu perilaku ekonomi masyarakat. Namun pilihan untuk menerapkan social distancing dinilai lebih baik daripada keputusan untuk lockdown. Wacana lockdown dapat membuat laju perekonomian semakin berat, tingkat konsumsi melemah, sehingga mempengaruhi beberapa indikator penopang ekonomi. Pasokan bahan pangan dan kebutuhan yang menurun mengakibatkan kenaikan harga. Hal ini akan menimbulkan kelangkaan barang yang akhirnya akan memicu keresahan sosial. Indonesia hingga saat ini memilih tidak menerapkan lockdown dengan pertimbangan dampak terhadap stabilitas ekonomi negara. Akan tetapi reaksi pasar atas kondisi tanpa lockdown ternyata tetap mempengaruhi stabilitas ekonomi. Ada dua tugas utama yang bisa dilakukan untuk melawan pandemi COVID-19, yaitu langkah pencegahan dan tindakan solutif. Pemberdayaan dana zakat, infak, dan sedekah dapat dimaksimalkan untuk membantu masyarakat agar bisa bertahan hidup.
Penyaluran bantuan yang berasal dari zakat, infak, dan sedekah difokuskan kepada orang miskin yang terdampak pada COVID-19 secara langsung, sebagai salah satu yang berhak menerimanya adalah mustahik. Zakat, infak, dan sedekah diberdayakan untuk penyediaan kebutuhan dasar masyarakat seperti penyediaan makanan pokok, alat pelindung kesehatan, dan kebersihan. Dana zakat, infak, dan sedekah mengedepankan urgensi kebutuhan dasar konsumsi para mustahik, atau dalam kondisi ini adalah masyarakat yang sisi ekonominya terganggu. Untuk itu, penguatan kampanye dana zakat, infak, dan sedekah harus terus digiatkan. Perlahan tapi pasti, roda perekonomian masyarakat kelas bawah tidak akan berhenti jika langkah solutif ini dijalankan.